Hai semua teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua diskusi untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng seputar tes kemampuan dasar khususnya untuk verbal logical reasoning. Nah, di sini ada nggak nih teman-teman yang nonton videoku sebagai video pertama? Ini adalah video pertama dari channelku. Aku pengen ngucapin salam kenal, selamat datang. Silahkan teman-teman kalau mau belajar seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 khususnya secara gratis, teman-teman tinggal tongkrongin aja channelku. Nanti banyak video yang sudah aku upload atau bakal aku upload ke depan yang bisa teman-teman pakai untuk belajar secara free ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau belajar, nggak harus seputar BUMN sih, bisa buka playlist ya teman-teman ya. Di channelku teman-teman buka playlist, di situ ada banyak informasi seputar karir ya teman-teman. Terus nanti kalau ada yang butuh info locker, cek di bagian postingannya. Di sampingnya playlist itu nanti ada info locker yang aku bagikan secara berkala yang aku peroleh dari teman-teman rekruter. Khusus bagi teman-teman yang mau belajar seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, teman-teman nanti bisa buka playlist yang judulnya ini teman-teman, BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Tinggal dengerin dari atas ke bawah, nanti teman-teman bakal aku tampilin di sini contoh-contoh soal berdasarkan soal tahun lalu ya yang aku pernah ikuti kayak gitu. Biasanya nanti ada tes online tahap satu yaitu TKD, terus yang kedua adalah akhlak dan yang ketiga adalah wawasan kebangsaan. Kemudian tes online tahap 2 itu ada tes bahasa Inggris dan learning agility kayak gitu. Nanti tinggal nongkrong di sini aja biar teman-teman punya gambaran dan punya referensi tambahan untuk latihan soal. Karena rekrutmen BUMN khususnya untuk tes online tahap satu dan 2 itu kuncinya adalah perbanyak referensi dan latihan soal kayak gitu. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya, teman-teman yang seputar verbal logical reasoning sebelum aku masuk ke latihan soalnya. Jadi verbal logical reasoning di sini tipe soalnya adalah di situ akan diketahui suatu soal, akan ada suatu artikel, artikelnya bisa panjang bisa pendek. Teman-teman diminta untuk menyimpulkan apakah kesimpulan yang ada, jadi nanti ada soal, ada artikel, terus ada kesimpulan gitu kan, ada kalimat kesimpulan. Apakah kesimpulan tersebut benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan? Nah, ini aku pengen garis bawahi bahwa teman-teman saranku dan harus diingat-ingat ya, jangan pernah membuat asumsi di luar teks yang ada. Misalkan membandingkan isi teks dengan kehidupan nyata pengalaman hidup teman-teman itu jangan. Karena konteksnya itu adalah yang ada di teks itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa bedakan benar, salah, dan tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu. Karena logika yang ada di kesimpulannya itu tuh nggak selalu yang rumit kok teman-teman gitu. Lalu gimana? Kesimpulan bernilai benar apabila simpulannya itu di artikel itu ada, baik ditulis secara langsung atau dengan perhitungan atau logika tertentu, tapi tertera di artikel. Itu berarti kesimpulannya benar. Nanti kita cek di latihan soal. Yang kedua, kesimpulan itu salah kalau informasinya memang ada di artikel, tapi kontradiktif atau salah kayak gitu. Nah, itu berarti kesimpulan salah jawabannya. Lalu ada juga jawaban tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan itu adalah informasinya tidak ada di teks. Biasanya yang ada di teks itu secara generalnya. Tapi detailnya nggak ada. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kayak gitu. Itu tidak dapat disimpulkan. Nah, di sini aku akan coba siapkan beberapa artikel biar nanti teman-teman punya feel-nya dulu, punya journey-nya dulu. Ini loh yang kesimpulan benar tuh begini. Kesimpulan salah tuh begini dan tidak dapat disimpulkan tuh begini. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi, bisa dituliskan di kolom komentar biar nanti kita sama-sama belajar. Oke? Yuk kita langsung masuk ke latihan soalnya, teman-teman. Siap ya? Oke, ini adalah artikel pertama, teman-teman. Silahkan teman-teman pause dulu video ini dan coba tentukan apakah kesimpulan yang ada sudah benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Banyak wisatawan yang datang dari Perancis untuk mencoba arung jeram yang seru dan menegangkan. Silahkan. Oke, teman-teman.
Apakah teman-teman sudah menentukan apakah kesimpulan ini yang di huruf tebal ini benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan? Jawabannya adalah untuk soal nomor satu, jawabannya adalah ya, jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Kenapa kok tidak dapat disimpulkan? Nih, teman-teman. Pertimbangannya adalah yang aku kasih warna merah di artikel ya. Jadi di sini gini ya, banyak wisatawan yang datang dari Perancis untuk mencoba arung jeram dan yang seru dan menegangkan. Informasi yang kita tahu bahwa memang ya di Dufan ini untuk wahana arung jeram itu ada. Oke. Lalu kita baca dari informasi lain adalah nih ya teman-teman ya. Sejak dibuka tahun sekian, Dufan telah menjadi destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin merasakan keseruan wahana yang seru dan menegangkan. Seru dan menegangkan ya benar ya. Tapi di sini ada tulisan ya, destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, dari artikel yang ada, dia hanya menyebutkan mancanegara. Berarti yang masuk dalam kelompok mancanegara itu benar. Kalau disebut negaranya apa, kalau spesifik. Tapi kan di sini cuma mancanegara saja. Perancis ini termasuk mancanegara. Jadi bisa iya, bisa enggak gitu. Jadi jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada yang punya pandangan lain, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita diskusi. Kita lanjut ya ke latihan soal nomor 2. Silahkan teman-teman coba pause video ini dan tentukan apakah kesimpulan di atas makanan tinggi serat membantu mengontrol kadar gula darah dan memperlancar pencernaan. Apakah benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan berdasarkan artikel di atas? Silakan. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang ya, kesimpulan benar ya, teman-teman. Ini malah tertulis langsung di artikelnya. Makanan tinggi serat membantu mengontrol kadar gula darah dan memperlancar pencernaan. Berarti kesimpulannya adalah benar ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Silahkan teman-teman coba pause dulu video ini dan tentukan apakah kesimpulan di atas benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang B, kesimpulan salah. Kenapa? Karena kalau kesimpulan salah artinya apa teman-teman? Di artikel ada tapi kontradiktif atau memang lain gitu. Penggunaan AI dalam industri manufaktur meningkatkan efisiensi produksi. Sama ya kayak kesimpulan. Dan mengurangi kesalahan. Tapi di kesimpulan yang ini menambah kesalahan. Kontradiktif berarti kesimpulan salah. Paham teman-teman di sini? Oke, kalau ngerasa ada yang kecepatan, teman-teman dipersilahkan untuk balik dulu beberapa menit ke belakang. Oke ya, kita lanjut ke latihan soal nomor 4. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan tentukan jawabannya. Apakah kesimpulan di atas benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan? Oke, teman-teman. Untuk latihan soal nomor 4 ini, jawabannya adalah yang B, kesimpulan salah. Dari mana? Teman-teman, di sini aku pengen ngajak teman-teman tetap paham ya dari logika yang ada. Untuk kesimpulan nih teman-teman, di sini kan ada kesimpulan ya. Raja Louis ke-16 yang otoriter dieksekusi mati 4 tahun sejak terjadinya revolusi Prancis dan hanya ada sedikit negara Eropa yang mulai apa ini namanya? Mereformasi sistem pemerintahan mereka setelah revolusi. Nah, di sini teman-teman ada kata hubung dan. Kalau kita pakai logika, teman-teman pasti tahu ya pengambilan kesimpulan gitu. Kalau dan itu berarti kata atau kalimat sebelum dan sesudahnya tuh harus benar benar semua kayak gitu. Benar, benar.
kesimpulannya benar gitu ya teman-teman ya. Kalau benar salah, salah benar, atau salah salah, hasilnya tetap jadi salah. Karena ini pakai dan, maka kalimat sebelum kata dan sesudah kata dan harus benar. Sebelum kata dan itu apa? Raja Louis ini yang otoriter dieksekusi mati 4 tahun sejak terjadinya revolusi Prancis. Kita tahu ya di sini ya, revolusinya tanggal 1789. Raja Louisnya ini dihukum mati pada 1793. 89 ya, 17 ya, 90, 91, 92, 93. 4 tahun sejak terjadinya revolusi Prancis. Berarti ini nilainya benar. Kemudian setelah kata dan, hanya ada sedikit negara di Eropa yang mulai mereformasi sistem pemerintahan mereka setelah revolusi ini. Di kalimat sini ada nih, banyak negara di Eropa yang mulai mereformasi sistem pemerintahan mereka setelah revolusi ini. Kebalikannya, ini hanya ada sedikit, di sini banyak. Berarti ini salah dong, teman-teman, berdasarkan artikel. Benar dan salah, maka artinya salah ya, teman-teman ya. Jadi ini aku kasih gambaran ke teman-teman ya. Kalau ada kata dan, benar, benar, ini artinya benar. Kalau benar salah, itu salah. Salah benar, itu salah. Salah salah, itu salah. Ini kan sebenarnya kayak logika matematika ya teman-teman ya. Kalau nanti pakainya atau benar-benar itu benar, benar salah itu benar, salah benar itu benar, salah salah itu salah. Gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya logika matematika. Teman-teman kalau mau belajar ini, silahkan cari materi logika matematika. Kayak gitu. Intinya adalah kesimpulannya salah. Kalau ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan tentukan apakah kesimpulannya itu benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Ada 5 pengunjung kafe tepi tebing yang sedang menikmati angin sepoi-sepoi dan suara deburan ombak. Silahkan teman-teman, tentukan jawabannya. Oke, teman-teman. Untuk soal nomor 5 ini, jawabannya adalah C, tidak dapat disimpulkan. Karena yang kita tahu adalah apa? Orang nih yang bercerita, saya gitu ya, memutuskan untuk duduk di salah satu kafe tepi tebing. Berarti benar ya. Menikmati secangkir kopi Yunani, angin sepoi-sepoi dan suara deburan ombak membuat suasana semakin menenangkan saya dan beberapa pengunjung kafe. Yang kita tahu adalah beberapa pengunjung kafe. Nah, beberapa ini tuh kita nggak tahu tuh, 5, 6, 7, 8, bisa jadi 5, bisa jadi kurang dari 5 atau lebih dari 5. Jadi kesimpulannya apa? Tidak dapat disimpulkan, karena kita nggak tahu. Oke, teman-teman. Ada di artikel, tapi kurang detail. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Silahkan teman-teman coba pause video ini dan tentukan apakah kesimpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Seorang wanita korban pencopetan meraba tasnya sesaat setelah Rina berteriak. Oke, teman-teman udah ketemu jawabannya. Untuk soal nomor 6 ini, jawabannya adalah jawabannya adalah yang A. Kesimpulannya benar. Dari mana? Dari artikel ada ya. Rina ini ya, dia kan adalah yang menyebut dirinya sebagai saya. Karena Rina lagi bercerita. Saya terkejut dan langsung berteriak, hati-hati, ada copet. Kemudian wanita itu tersentak dan segera meraba tasnya dan menyadari dompetnya hilang. Jadi Rina teriak dulu, baru dia meraba tasnya. Gitu. Jadi benar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Gimana teman-teman? Udah ada gambaran bagi yang belum pernah tahu yang seperti ini? Oke, ini adalah soal nomor 7. Kira-kira kesimpulannya benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan, teman-teman. Mobil memasuki tahap perakitan komponen, di mana mesin, transmisi, dan interior dipasang sebelum proses stamping.
Oke, teman-teman. Untuk soal nomor 7, jawabannya adalah jawabannya adalah kesimpulan salah. Dari mana kesimpulan salah? Teman-teman harus pahami dulu bahwa mobil memasuki tahap perakitan komponen di mana mesin, transmisi, dan interior dipasang. Ternyata itu di artikel tuh ada di sini ya. Mobil memasuki tahap perakitan komponen di mana mesin, transmisi, dan interior dipasang. Artinya, tahap perakitan komponen ini adalah intinya, ya kan? Yang di mana bla 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 ini adalah keterangan dari perakitan komponen, ya kan? Berarti kalimatnya adalah mobil memasuki ke tahap perakitan komponen sebelum proses stamping. Kan intinya begitu, teman-teman. Paham nggak, teman-teman? Seolah-olah kesimpulannya bilang gitu kan. Mobil memasuki tahap perakitan komponen sebelum proses stamping. Padahal kalau dari artikel kita ketahui bahwa tahapan pertama itu apa nih loh, teman-teman. Tahapan pertama yang ada itu adalah stamping. Jadi proses yang ada itu stamping dulu, ya kan? Kemudian setelah itu kita baca nih, setelah itu bagian. Oke, teman-teman, sorry kesalahan teknis. Aku ulang lagi ya, teman-teman ya. Jadi kesimpulan ini ya ada di artikel. Mobil memasuki tahap perakitan komponen di mana mesin, transmisi, interior dipasang. Nah, seolah-olah teman-teman di sini yang kita ketahui adalah di mana mesin, transmisi, interior dipasang, ini adalah keterangan dari perakitan komponen. Jadi seolah-olah teman-teman bilang mobil memasuki tahap perakitan komponen sebelum proses stamping. Seolah-olah kesimpulannya kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa merubah kayak gitu. Tapi yang kita tahu apa? Proses di sini tuh apa sih? Pertama itu adalah proses stamping. Jadi pertama tuh stamping. Setelah stamping itu apa nih? Setelah itu bagian-bagian tersebut dirakit dalam tahap welding. Jadi stamping terus welding. Setelah welding kita ngapain di sini? Yang kita tahu. Nih, tahap berikutnya adalah pengecatan. Berarti ada pengecatan gitu. Setelah pengecatan, mobil masuk ke dalam perakitan komponen gitu. Nah, berarti ini mobil masuk ke tahap perakitan komponen di mana bla 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 ini kan cuma keterangan ini coba diabaikan sebelum proses stamping. Berarti seolah-olah mobil merakit komponen dulu sebelum stamping. Ya jelas salah dong. Karena stamping itu duluan, baru perakitan komponen gitu ya. Paham nggak teman-teman? Jadi kesimpulannya adalah salah gitu. Dan itu adalah latihan soal untuk verbal logical reasoning pada kesempatan kali ini. Gimana teman-teman? Udah ada gambaran? Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Ada pandangan lain teman-teman juga boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusi. Kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut seputar rekrutmen bersama BUMN atau karir pada umumnya, boleh teman-teman boleh hubungin aku lewat media-media yang ada di sini. Semoga nanti kita bisa saling bertukar informasi dan saling belajar. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.